Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang konsep bilangan pecahan, mengurutkan pecahan, dan pecahan senilai. Yang pertama, konsep bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang lambangnya dapat ditulis dengan bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B sama dengan 0. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut pecahan. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang pembilang serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian satu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Yang keempat, pecahan persen. Pecahan persen adalah suatu bilangan yang dibagi 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Yang kelima, permil. Pecahan permil merupakan suatu bilangan yang dibagi 1000. Permil merupakan pecahan yang penyebutnya adalah nilai 1000 dan dinyatakan dengan lambang permil. Yang kedua, mengurutkan pecahan. Meskipun mudah untuk mengurutkan bilangan cacah seperti 1, 3, dan 8 berdasarkan nilainya, secara sekilas, pecahan mungkin sulit untuk diurutkan jika setiap angka di bawahnya atau penyebutnya sama besar. Kamu bisa mengurutkan bilangan cacah seperti 1 per 5, 3 per 5, dan 8 per 5. Kalau tidak, kamu mungkin harus mengubah pecahannya sehingga penyebut yang sama tanpa mengubah nilainya. A. Metode mengurutkan semua bilangan cacah. Kalian bisa lihat gambar di samping. Temukan penyebut yang sama besar untuk semua pecahan. Gunakan salah satu cara untuk mencari penyebut atau angka di bagian bawah pecahan, yang kamu bisa membandingkannya dengan mudah. Angka ini disebut penyebut yang sama atau penyebut terkecil yang sama jika merupakan angka yang memungkinkan. Setiap penyebut yang berbeda, misalnya kamu membandingkan 2 per 3, 5 per 6, dan 1 per 3. Kalikan dua penyebut yang berbeda, 3 kali 6 sama dengan 18. Ini adalah cara yang sederhana. Atau, buatlah daftar kelipatan setiap penyebut dalam kolom yang berbeda, sehingga kamu menemukan bilangan yang sama yang muncul di setiap kolom. Gunakan bilangan ini misalkan membandingkan 2 per 3, 5 per 6, dan 1 per 3. Buatlah daftar kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kemudian kelipatan 6, 12, dan 18. Muncul di kedua daftar, gunakan bilangan tersebut. Ubahlah setiap pecahan sehingga memiliki penyebut yang sama. Gunakan teknik ini pada setiap pecahan satu per satu sehingga setiap pecahan memiliki penyebut yang sama. Cobalah untuk 2 per 3, 5 per 6, 1 per 3. Menggunakan penyebut yang sama. Yang pertama, 18 bahagi 3 sama dengan 6. Jadi, 2 per 3 sama dengan 2 kali 3 per 3 kali 6 sama dengan 12 per 18. Yang kedua, 18 bahagi 6 sama dengan 3. Jadi, 5 per 6 sama dengan 5 kali 3 per 6 kali 3 sama dengan 15 per 18. Yang ketiga, 18 bahagi 3 sama dengan 6. Jadi, 1 per 3 sama dengan 1 kali 6 per 3 kali 6 sama dengan 6 per 18. Gunakan angka atasnya atau pembilang untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, mengurutkan pecahan yang kita temukan dan kita dapat. 6 per 18
12/18, dan 15/18. Kembalikan setiap pecahan ke bentuk awal, biarkan saja untuk ke pecahan, tetapi kembalikan ke bentuk awalnya. Kamu bisa melakukannya dengan mengingat perubahan pecahan atau dengan membagi bilangan atas dan bawahnya. Yang pertama, 6/18 sama dengan 6/6/18/6 sama dengan 1/3. 12/18 sama dengan 12/6/18/6 sama dengan 2/3. 15/18 sama dengan 15/3/18/3 sama dengan 5/6. B. Metode mengurutkan dua pecahan menggunakan perkalian silang. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan kedua pecahan secara bersebelahan. Misalnya kita akan membandingkan 3/5 dan 2/3. Tuliskan keduanya bersebelahan. 3/5 di sebelah kiri dan 2/3 di sebelah kanan. Kemudian kita kalikan bilangan atas pecahan pertama dengan bilangan bawah pecahan kedua. Dalam contoh dapat kita lihat bahwa bilangan atas atau pembilang dari pecahan pertama 3/5 adalah 3 dan angka bawah atau penyebut dari pecahan kedua 2/3 adalah 3. Kalikan keduanya 3 dikalikan 3. Cara ini disebut perkalian silang karena kita dapat mengalihkan bilangan secara diagonal satu dengan yang lain. Kemudian kita dapat menuliskan jawaban dari 3 kali 3 tadi pada hasil perkalian di sebelah pecahan pertama di halaman yang sama. Seperti dapat kita lihat di contoh. Kemudian kita kalikan lagi atas pecahan kedua dengan bilangan bawah pecahan pertama. Untuk mencari tahu pecahan yang lebih besar, kita harus membandingkan jawabannya di atas dengan jawaban perkalian ini. Kalikan keduanya, misalnya untuk contoh kita membandingkan 3/5 dan 2/3. Kita kalikan 2 dikalikan 5. Tuliskan jawabannya di sebelah pecahan kedua. Tuliskan jawaban hasil perkalian kedua ini di sebelah pecahan kedua seperti contohnya 2 kali 5 yaitu 10 kita tuliskan seperti di contoh. Kemudian kita bandingkan hasil perkalian silang keduanya. Jawaban dari perkalian ini disebut hasil perkalian silang. Jika salah satu hasil perkalian silang lebih besar dari yang lainnya, maka pecahan yang ada di sebelah hasil tersebut lebih besar dari pecahan yang lain. Dalam contoh kita, karena 9 lebih kecil dari 10, maka artinya 3/5 lebih kecil dari 2/3. Ingat, untuk selalu menuliskan hasil perkalian silang di sebelah pecahan yang pembilangnya kamu gunakan. Pahami cara kerjanya. Untuk membandingkan dua pecahan, pada dasarnya kita harus mengubah pecahan agar memiliki penyebut atau bagian bawah pecahan yang sama. Inilah yang dilakukan perkalian silang. Perkalian silang hanya melewati langkah menulis penyebutnya. Karena kedua pecahan yang akan memiliki nilai penyebut yang sama, kita hanya perlu membandingkan kedua bilangan atasnya. Berikut contohnya. 3/5 kita bandingkan dengan 2/3. Ditulis tanpa cara singkat perkalian silang. 3/5 sama dengan 3 kali 3 per 5 kali 3 sama dengan 9/15. Kemudian 2/3 sama dengan 2 kali 5 per 3 kali 5 sama dengan 10/15. Sehingga 9/15 lebih kecil dari 10/15. Dan hasilnya 3/5 lebih kecil dari 2/3. Pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama.
Rumus untuk perkalian yaitu A per B sama dengan A kali N per B kali N sama dengan C per D. Sedangkan untuk pembagian yaitu A per B sama dengan A bagi N per B bagi N sama dengan C per D. Contoh soal untuk perkalian yaitu 1 per 4, di mana 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8, maka hasilnya 2 per 8. Sedangkan untuk pembagian yaitu 12 per 16, di mana 12 dapat dibahagi 4, 16 dapat dibahagi dengan 4. 12 dibahagi 4 sama dengan 3, 16 bahagi 4 sama dengan 4, maka hasilnya 3 per 4.